RRI Rote, FM 92,5 MHz. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Sembilan 92,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Rote, apa kabar semuanya hari ini? Senang sekali kita belajar bersama di RRI. Kali ini kita belajar bidang studi kimia kelas 10 dengan pokok bahasan perhitungan kimia konsep mol. Dan tentunya hari ini juga kita sudah kedatangan Ibu Guru Cantik di studio. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Luar biasa ya Ibu ya. Terima kasih. Jadi boleh perkenalan dulu Ibu. Adik-adik yang khusus kelas 10 SMA se-Kabupaten Rotendao, saya Ibu Erni Dewi. Kebetulan saya mengabdi di SMA Negeri 1 Lobalain mengampu mata pelajaran kimia. Saya dipercaya oleh PGRI bekerja sama dengan MKKS Rotendao dengan RRI dalam program Ibu Pertiwi Memanggil membawakan materi kimia untuk pagi hari ini khusus kelas 10. Dan sebelumnya saya minta maaf untuk kelas 11 dan kelas 12, bukannya sengaja melupakan kalian ya, cuma kelas 12 karena sebentar lagi kalian mau tamat, terus kelas 11-nya kalian sudah setengah jalan, sudah bisa belajar mandiri, maka kita fokus untuk mendampingi anak-anak kelas 10. Oke, jadi pokok bahasan hari ini mengenai perhitungan kimia. Oke, konsep perhitungan kimia tentang konsep mol, subnya tentang konsep mol. Oke. Ibu, nanti kita akan kembali lagi ya Bu ya. Setelah perkenalannya kita dengerin lagu dulu, kita akan kembali langsung dengan materinya. Jadi buat adik-adik di rumah boleh. Ini bisa ambil buku, bisa ambil pulpen, atau kalau sudah nggak sekolah pulpennya hilang Ibu. Jadi pensil juga bisa ya Ibu ya. Boleh siapkan alat tulis, pesan saya siapkan alat tulis, buku-buku latihan kimianya. Cuma satu saja buku latihan kimianya untuk tulis soalnya atau cakar-cakarnya, dan Ibu pesan tabel sistem periodik unsurnya disiapkan ya. Kalau siswa kelas 10 biasanya dikasih kopian. Terus materi ini juga biar bukan materi kelas 11, cuma kelas 11-nya bisa ikut untuk lebih memahami karena materi yang saya bawakan untuk kelas 10 ini materinya nyambung untuk kelas 11 maupun kelas 12 gitu. Oke. Jadi siapkan tabel periodik unsurnya ya, jangan lupa. Oke, baiklah Ibu ya. Kita dengerin dulu satu lagu ini sebelum kita masuk ke materi. Oke, silakan. So, adik-adik semua keep stay tune hanya di sini di Ibu Pertiwi Memanggil. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,
Memanggil. Belajar di RRI. Belajar dari rumah dan tetap update materi pelajaran di radio. RRI belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Kembali lagi di Ibu Pertiwi Memanggil bersama saya Ibu Erni di mata pelajaran kimia dengan topiknya perhitungan kimia dengan subnya konsep mol. Selamat siang teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 1 Lobalain yang lagi stay sekarang, siswa-siswi kelas 10 SMA se-Rotendao, terus pendengar setia RRI Kabupaten Rotendao khusus di program Ibu Pertiwi Memanggil. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa buat anak-anak atau teman-teman guru yang muslim se-Kabupaten Rotendao. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya diterima. Dan untuk teman-teman yang beragama lain atau siswa-siswi yang beragama lain, silahkan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita lanjut, saya minta kesediaan kita semua untuk menundukkan kepala sebentar, berdoa. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita belajar hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, saya lanjut. Untuk hari ini materi kimia kelas 10 saya ambil KD 3.10 tentang hukum-hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Nah, saya sengaja ambil KD 3.10 ini karena KD 3.10 ini berada paling bagian akhir materi pelajaran kimia di kelas 10, dan untuk konsep mol itu saya ambil yang materi-materi tengah. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa untuk yang materi KD 3.8 mulai semester 2, KD 3.8, 3.9 dan 3.10 di bagian-bagian awal itu semoga sudah pernah disampaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing di sekolah masing-masing. Di Pantai Baru ada Pak Iksan, di Rote Selatan ada Pak Gega, Rote Tengah ada Ibu Elvira, Rote Barat ada Ibu siapa itu. Oke. Dan hari ini IPK yang harus kita capai untuk pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar tentang materi hari ini, IPK yang harus kita capai, kalian harus bisa memahami, kalian harus bisa menjelaskan pengertian mol. Kalian harus bisa menjelaskan pengertian mol, itu yang pertama. Dan yang kedua, IPK yang kedua adalah kalian harus bisa memahami hubungan antara mol dengan jumlah partikel, hubungan mol antara mol dengan massa zat, dan juga hubungan mol dengan volume gas. Oke, sebelum saya lanjut, biasanya di kelas itu kita mau melanjutkan materi kita akan bertanya kepada siswa, ada siswa kita di kelas. Sekarang saya menganggap bahwa kalian lagi stay di rumah, lagi stay Ibu Perti Memanggil RRI. Kenapa? Karena program ini bukan baru berjalan mulai hari ini, tapi program ini kan sudah berjalan sudah beberapa minggu lagi, sekitar 1 minggu lebih lah. Jadi dan pelajaran kimia ini sudah hari kesekian. Dan jadi setiap guru yang tampil akan selalu mengingatkan untuk selalu siap bahwa setiap jam 11 itu akan ada program dari PGRI, MKKS bekerja sama MKKS dan RRI itu untuk mengadakan program belajar lewat RRI. Oke. Sebelum kita lanjut, di antara yang Ibu sebut berikut, yang kita hirup gas oksigen, emas yang dipakai oleh mama di rumah, air yang kita pakai mandi, dan aluminium yang ada di kuali yang ada di rumah. Ibu ulangi, dari yang 4 Ibu sebut yang tadi, ada emas, ada gas oksigen, ada air yang kita pakai mandi, dan juga aluminium. Dari keempat zat itu, yang mana yang masuk kategori atom dan mana yang masuk kategori molekul? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang menjawab atom yang mana? Atom yang dilihat, masih ingat penjelasan yang kemarin-kemarin kan? Jangan sampai libur jadi lupa semua tuh. Oke, yang atom itu yang berdiri sendiri ya, yang aluminium, yang emas. Tapi kalau molekul maka dia sudah bergabung, air yang kita pakai mandi. Jadi masih ingat rumus molekul air? Oke, ada yang sebut? Nah, kalau yang sebut H2O, tepuk tangan untuk dia di rumah. Mamanya bisa tepuk tangan untuk dia di rumah. Oke, tepuk tangan untuk dia. Dan juga oksigen yang kita hirup itu masuk kategori molekul karena dia gas oksigen. Oke, itu pengantar ya. Dan sebelumnya juga pernah disampaikan oleh guru untuk bagaimana menghitung AR atau MR. Jadi
Dalam sistem periodik unsur itu coba, saat ini sudah disediakan sistem periodik unsur yang Ibu pesan tadi, maka coba lihat di dalam kotak sistem periodik unsur itu, di dalam kotak yang golongan 6A, yang paling atas ada atom oksigen di situ. Coba lihat yang pegang sistem periodik unsur. Oke. Yang di dalam kotak yang berisi atom oksigen di golongan 6A itu berapa massa atom relatif unsur O? Di situ, oke? Sudah lihat? Oke. Pasti kalau di kelas ada yang menjawab, "Ibu saya berapa?" 8. "Ibu saya berapa?" 16. Oke, yang benarnya mana? Yang 8 apa 16? Oke ya. Tepuk tangan dulu buat yang menjawab 16 karena massa atom relatif itu 16. Ingat ya, jangan lupa lagi. Oke. Sekarang Ibu lari ke soal misalnya. Pemerintah dalam program untuk menghemat energi maka menghimbau kepada masyarakat untuk mengkonversikan penggunaan kerosin atau yang kita kenal dengan minyak tanah menjadi LPG. Tahu kan tabung LPG di Smart ada, di Safari ada, yang tabung-tabung yang biasa dipajang di depan itu. Itu kandungan gas yang ada di dalam tabung LPG itu adalah gas propana dengan rumus molekulnya C3H8 dan butana rumus molekulnya C4H10. Pertanyaan Ibu adalah berapa mR dari C3H8 jika ARC-nya berapa? Coba lihat di sistem periodik unsur. ARC-nya ya 12, pintar, yang menjawab 12 dan ARH-nya 1. Oke, Ibu kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Hitungnya cepat-cepat ya, sesuai gaya Ibu. Oke. Oke, kita mulai. Coba lihat masing-masing perhitungannya. Oke, untuk MRC3H8 karena C-nya ada 3 maka didapat 3 dikali ARC-nya 12 maka 3 dikali 12 ditambah 8 karena hanya 8 dikali AR-nya 1 maka 8 dikali 1. Oke. 3 dikali 12 hasilnya 36 ditambah 8 dikali 1 hasilnya 8 maka 36 ditambah 8 hasilnya 44 gram per mol mR dari gas propana yang ada di dalam tabung LPG. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita yang sebenarnya mengenai konsep mol yang tadi hanya pengantar. Nah sekarang bicara mengenai mol, pernah dengar kata mol? Pasti pernah. Kalau dia, ibu saya, ya apa? Mol padi, mol jagung. Ya, kok mol padi, mol jagung? Ya. Oke, apalagi ya? Ramayana, Lipo. Nah, itu kalau kena kalian punya mau, ada Ramayana, ada Lipo. Nah, kalau misalnya kita dirumahkan dari Maret ini diganti dengan kata diliburkan dari Maret sampai Juni, maka Ibu jamin rote kosong. Kenapa? Ada di mall Ramayana, ada di mall Kupang. Kenapa nanti ditanya, kenapa ada di Ramayana, ada di Lipo? Lah kan mengaplikasikan perintah Ibu Erni. Apa perintah Ibu Erni? Ya belajar mengenai mall. Jadi mallnya mall Ramayana, mall Lipo. Ya enggak lah. Kalau kamu jeli, ya kembali ke IPK yang tadi disampaikan. Kok hubungan mall dengan perhitungan kimia, jumlah partikel, massa zat, volume gasnya gimana? Nah itu sudah yang akan kita belajar sekarang. Kalian pernah pasti diajak mama ke toko untuk belanja, taruhlah bahan kebutuhan pokok. Saat kita belanja di toko, kita akan membeli gula misalnya. Gula itu dihitung ditakar setengah kilogram atau 1 kilogram. Beras juga di pasar dihitungnya 1 mok atau taruhlah naik lagi sebanyak-banyaknya lagi 1 kilo lagi bisa juga 1 karung. Atau kita ke toko kelontong. Di toko-toko Bugis di bawah itu dijualnya 1 lusin sendok isinya 12. Jadi 12 biji membentuk 1 lusin. Gelas juga seperti itu saat dibeli takarannya jumlahnya yang dalam 1 kumpulan itu 1 lusin isinya 12. Piring juga seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau atom? Lah atom itu kan yang kalian pelajari dari awal kelas 1 itu kan materi yang paling kecil, yang sudah yang saat kau belah yang kau bagi sampai tidak bisa kau bagi lagi, yang tertinggal adalah partikel dasarnya, proton, elektron dan neutronnya. Ya bagaimana kau menghitungnya? Maka ahli-ahli kimia sepakat dalam Badan Kimia Internasional IUPAC itu mereka sepakat menggunakan yang namanya mol. Jadi kalau beli lusin, beli piring pakai lusin, beli gelasnya pakai lusin, lah mau beli atom pakai apa? Pakailah yang namanya mol itu. Itulah dasar aslinya konsep mol dimulai. Oke, nah sekarang kalau misalnya 1 lusin isinya 12, lah 1 mol isinya berapa? Nah 1 mol itu setelah diadakan oleh penelitian oleh para ahli maka diumumkan bahwa 1 mol zat
itu atau atom atau molekul itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Diingat? Dicatat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau misalnya dijabarkan itu angka 6,02, ibu hilangkan komanya. Jadi 602. Maka pangkatnya yang tadinya 10 pangkat 23 dia akan menjadi 21. Maka 602, nolnya di belakang angka 2 itu harus ditulis panjang sampai 21 nol ke belakang. Jadi 602 ditulis ya, 602 0000000 sampai 21 kali, hitung sendiri. Jangan tambah-tambah setelah 21. Oke. Nah, begitu banyak angka partikel yang menyusun sesuatu atom untuk membentuk satu mol. Jadi kalau misalnya satu glusin cuma 12, ya satu mol isinya sebanyak itu partikel. Menyusun satu, membentuk satu mol, ukuran untuk membentuk satu mol. Nah, kalau itu jadi uang ibu, kira-kira mau dibagi tidak? Ya pasti mau lah. Oke ya. Nah, sekarang karena angkanya begitu banyak itulah, maka disederhanakan penulisannya menjadi 6,02 kali 10 pangkat 29 yang dikenal juga dengan bilangan Avogadro yang biasa disingkat dengan dilambangkan dengan N besar atau L besar. Jadi hubungan antara mol dengan jumlah partikel adalah mol, bisa ditulis rumusnya, mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro atau per 6,02 kali 10 pangkat 23. Dicatat ya, sorry kalau terlalu cepat karena memang gayanya ibu seperti itu, diikuti pelan-pelan saja. Oke ya. Oke, hubungannya mol sama dengan ibu ulangi jumlah partikel per bilangan Avogadro. Jadi kalau misalnya ibu tanya jumlah partikel dari gas oksigen dalam satu mol berapa? Ibu tanya, jumlah partikel gas oksigen dalam satu mol berapa? Oke, ayo. Kan tadi mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Jadi tinggal jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Jadi kalau molnya tadi 1, bilangan Avogadronya 6,02 kali 10 pangkat 23, maka hasilnya tetap 6,02 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul gas oksigen. Kembali lagi seperti tadi. Molekul, pintar. Oke, tepuk tangan bagi yang menjawab molekul. Oke, jadi kalau misalnya air, 3 mol air berarti jumlah partikelnya sebanyak 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau ibu punya emas 3 mol emas, berarti 3 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom emas. Gitu ya. Bisa dipahami sedikit? Bisa ya. Jangan banyak-banyak, cukup sedikit saja. Yang penting bisa diikuti dengan baik. Orang bilang tumpuk-tumpuk sedikit lama-lama jadi bukit, prinsip ibu. Jadi ibu tidak tuntut yang banyak-banyak, paling tidak didengarkan sedikit, dikumpul-kumpul, begitu ketemu, oh ibu saya belum mengerti kemarin karena ibu ngomongnya bla 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 bla. Ya kayaknya ibu begitu, mau disuruh pelan malah ibu blank. Oke ya. Oke, untuk refresh otaknya kalian, dari studio kakak-kakak yang ganteng dan cantik yang ada di sini sudah menyiapkan lagu untuk kalian, satu lagu persembahan dari kakak yang ada di sini. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Oke, kembali lagi bersama saya di program Ibu Pertiwi Memanggil, masih bersama saya Ibu Erni, ibu yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Biasa kalau di situ di anak-anak SMA Loba lain itu pasti ketawa, gitu. Oke, karena mereka biasanya kalau mau ada apa-apanya dijanjiin ulangan atau di kumpul tugas. Nah, ibu kan baik, cantik, baik hati dan tidak sombong. Nah, ya aku tidak jadi marah deh, gitu. Oke, kembali kita fokus ke pelajaran kita, yaitu topik yang berikut, hubungan mol dengan massa zat. Oke, saya berusaha pelan, semoga bisa ya, karena memang dasarnya ngomongnya cepat malah. Oke, sekarang
Kita kembali yang tadi, saat kita membeli sesuatu di toko kelontong yang tadi, 1 lusin jumlahnya 12. Oke, 1 lusin sendok jumlahnya 12. Terus 1 lusin gelas jumlahnya juga 12 dan 1 lusin piring jumlahnya juga 12. Sekarang 1 lusin sendok, 1 lusin gelas dan 1 lusin piring jumlahnya 12 yang sama. Pertanyaan Ibu, masanya sama tidak? Beratnya sama tidak itu? Bandingkan massa antara sendok, gelas dan piring. Beratan mana coba? Nah, walaupun jumlahnya sama, 1 lusin sama dengan 12 biji yang sama, tetapi saat kita angkat, ya tidak usah ditimbang, capek-capek ditimbang tidak usah. Saat kita angkat saja, berat sendok lebih ringan, pasti lebih ringan daripada berat gelas, pasti lebih ringan daripada berat piring. Begitu juga saat kita bicara tentang massa. Nah, massa, kalau bicara mengenai massa itu, massa 1 mol, kita patokannya 1 mol ya. Massa 1 mol gas oksigen itu 32 gram per mol sesuai MR-nya. Oke, massa molarnya ya. Oke, 1 mol gas oksigen itu massanya 32 gram per mol. Diingat ya. Oke, apabila dicatat saja, ditulis saja. 1 mol gas oksigen itu massanya 32 gram. 1 mol emas, 1 mol emas itu massanya 197 gram per mol. Dan massa 1 mol H2O itu 18 gram per mol. Dari 3 yang Ibu sebut tadi, sama-sama 1 mol, 1 mol gas oksigen, 1 mol emas, dan 1 mol H2O. Untuk gas oksigen 32 gram per mol, untuk emas 197 gram per mol, dan untuk H2O 18 gram per mol. Maka diturunkanlah persamaannya. Dari pengertian-pengertian itu diturunkan. Oh, masanya pasti beda itu. Karena oksigen, emas dengan H2O yang Ibu ambil contoh hanya 3 saja itu, hanya emas yang berdiri sendiri saja masanya sudah 197, dia pasti lebih besar masanya dibandingkan dengan gas oksigen dan dibandingkan air. Jadi diturunkan persamaannya, mol boleh dicatat, mol yang dilambangkan dengan N kecil sama dengan massa zat dibagi massa molar. Ibu ulangi, mol dilambangkan dengan N kecil sama dengan massa zat dengan satuannya gram dibagi massa molar. Oke, sip ya. Nah, karena massa molar itu sama dengan massa atom relatif untuk atom dan massa molekul relatif MR untuk molekul, maka rumus yang tadi yang mol sama dengan massa zat per massa molar itu sering langsung dipenggal, sering langsung ditulis gampangnya mol sama dengan gram per air, gram dibagi air, atau mol sama dengan gram dibagi MR. Pertanyaan Ibu adalah dari kedua rumus yang Ibu sebut tadi, mol sama dengan gram dibagi air dan mol sama dengan gram dibagi MR, yang mana yang berlaku untuk atom dan yang mana yang berlaku untuk molekul? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang pertama yang berlaku untuk atom dan yang kedua berlaku untuk molekul. Pintar. Sekarang untuk lebih memahami ini kita mulai dengan contoh soalnya ya. Oke, boleh dicatat soalnya. Pada saat berbuka puasa, Pak Zainal membutuhkan 2,5 sendok makan gula pasir. Ibu ulangi. Pada saat berbuka puasa, Pak Zainal membutuhkan 2,5 sendok makan gula pasir C12H22O11. C12H22O11. Jika 2,5 atau 2,5 sendok makan gula masanya 40 gram dan ARC massa atom relatif dari C, kembali lihat sistem periodik unsur berapa yuk? Oke, sudah lihat ARC 12 ya, pintar. H 1 oke, dan O 16 oke, pintar. Maka hitunglah jumlah mol gula yang dibutuhkan Pak Zainal setiap berbuka puasa. Ibu ulangi,
Pada saat berbuka puasa, pesanan membutuhkan 2,5 sendok makan gula pasir C12H22O11. Jika 2,5 sendok makan gula masanya 40 gram dan ARC 12, H-nya 1 dan O-nya 16, maka hitunglah jumlah mol gula yang dibutuhkan Pak Zainal setiap berbuka puasa. Oke. Soal yang ini kita pakai rumus yang mana? Rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Kalau di kelas pasti dijawab, oh saya Bu, saya rumus yang pertama. Ada, sonde bukan yang pertama, pakai yang kedua mah. Ibu pasti akan, kenapa memilih pertama dan kenapa memilih kedua? Pasti ada alasannya. Tidak langsung harus pertama. Kayak ibu begitu, ibu PMT langsung kedua. Ya enggak bisa begitu. Ada alasannya untuk memilih rumus pertama atau rumus kedua yang dipakai. Yang mana? Tepuk tangan untuk yang menggunakan rumus kedua. Oke, kita mulai sama-sama ya. Oke, rumus yang kedua dipakai. Kenapa rumus yang kedua dipakai? Karena gula pasir itu rumus molekulnya di atas itu C12H22O11. Nggak bisa masuk kategori unsur, nggak bisa. Kenapa? Karena gabungan antara C, H, dan O sudah banyak itu molekul dia. Maka masukkan rumusnya mol sama dengan gram per mR. Kalau pakai rumus yang bagusnya ya mol sama dengan massa sat per massa molar. Cuma karena kita penggal rumusnya seperti Ibu sampaikan tadi, maka pakai saja yang pendek-pendek saja, mol sama dengan gram per mR. Oke ya. Nah, karena mol yang ditanya, gramnya tadi di soal itu 40 gram dibaginya mR. Nah, mR-nya sudah dihitung atau belum? Dihitung dulu mR-nya. Nah, gula pasir itu kan C12H22O11. Nah, sekarang kita hitung mR-nya. Karena C-nya ada 12, maka 12 dikali dengan ARC-nya 12. Maka 12 dikali 12, hasilnya 144. Terus H sekarang 22 jumlah H. Maka 22 dikali ARH-nya 1. Maka 22 dikali 1. Terus O-nya ada 11. Maka 11 dikali 16. Oke, sudah hasilnya? Berapa hasil MR-nya? Ya, 342 gram per mol MR gula pasir. Oke, dari MR gula pasir itu maka kita masukkan ke perhitungannya. Mol sama dengan gram per MR. Gramnya tadi 40 dibagi dengan MR-nya 342, jadi 40 gram dibagi 342 gram per mol, maka hasilnya sekitar sama dengan 0,11 sekian. Oke, maka dibulatkan menjadi 0,1. Satuannya apa? Tadi di atasnya gram, di bawahnya gram per mol, maka gram dengan gram habis, satuan yang tertinggal adalah mol. Bisa ya? Bisa dipahami sedikit? Oke, Ibu harap bisa. Sayangnya kita tidak ketemu muka karena corona, maka banyak-banyaklah berdoa, tetap jaga jarak agar virus ini cepat hilang dari muka bumi. Amin. Oke, itu soal yang pertama untuk materi kita yang kedua. Soal yang berikut. Dicatat soalnya ya. Pada ulang tahun temannya, Pak Zainal menghadiahkan 0,5 mol perhiasan emas. AU, Ibu ulangi. Pada ulang tahun temannya, Pak Zainal menghadiahkan 0,5 mol perhiasan emas. AU, waduh, hari siang ini Pak Zainal kok tenar sekali ya. Selamat siang Pak Zainal, Guru Kimia SMA Negeri 1 Lobalain. Apa kabar? Oke, kalau menghadiahkan teman perhiasan emas sebanyak 0,5 mol, kenapa tidak dihadiahkan ke istri saja? Oke, jika AU dalam sistem periodik unsur itu 197. Oke, jika AU, lihat sendiri kalau tidak percaya angkanya di tabel sistem periodik unsur. Jika ARU sama dengan 197 gram per mol, maka hitunglah massa emas tersebut. Ibu ulang, maka hitunglah massa emas tersebut. Oke, dilihat pada soal itu.
Rumus yang pertama atau rumus yang kedua yang dipakai tadi? Oke, rumus yang pertama ya, kembali ke rumus pertama. Cuma pada soal nomor 2 ini sudah diketahui molnya, jadi yang dicari bukan mol. Lihat baik-baik soalnya. Pak Zainal menghadiahkan 0,5 mol perhiasan emas. Berarti data molnya sudah ada 0,5 mol. Yang dicari adalah massa emas. Jadi dari rumusnya mol sama dengan gram per AR itu diturunkan gramnya. Jadi gram sama dengan mol dikali dengan MR. Mol di soal tadi 0,5 mol, masukkan angkanya. Oke. Dan AR-nya, sorry tadi AR ibu sebut MR salah ya. Oke. AR-nya 197, maka gram yang dihadiahkan sebesar berapa? Sebesar 98,5. Tepuk tangan bagi yang menjawab benar. Oke. Sampai sini kalau ada yang tidak dipahami penjelasan ibu atau terlalu cepat, silakan menghubungi guru mata pelajaran masing-masing di masing-masing sekolah. Karena masing-masing guru, masing-masing bapak atau ibu guru di sekolah itu punya tipe ngajar yang beda. Jadi cara penyampaiannya juga beda. Kalau tipenya ibu yang ngomongnya cepat dan ya mungkin anak-anak juga dipacu, maka ibu sering ibu rem, gitu. Cuma kalau ibu juga kalau ngomongnya disuruh perlambat, ibu malah blank. Apa yang mau disampaikan ibu bingung lagi. Jadi tolong dipahami juga kalau misalnya apa yang ibu sampaikan ini kurang dipahami karena terlalu cepat dan lain sebagainya, silakan hubungi guru mata pelajarannya di masing-masing sekolah untuk bisa lebih memahami ini. Ada bisa lewat WA, bisa lewat sosial media dan sebagainya. Satu lagi persembahan dari kakak-kakak yang ada di sini untuk kalian biar lebih refresh lagi di siang ini. Oke, silahkan menikmati. Yang ku puja sepanjang masa.
Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di RRI. Belajar dari rumah dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI. Belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Oke, kembali lagi bersama saya Ibu Erni di Ibu Pertiwi memanggil mata pelajaran kimia dengan topik konsep mol yang tadi. Oke, kita lanjut materi kita. Yang berikut adalah hubungan antara mol dengan volume gas. Nah, jangan berpikir yang susah-susah. Yang Ibu antarkan begini, Ibu minta berpikirnya begini. Kalau Ibu bilang jika volume suatu gas semakin besar, oke, jika volume suatu gas semakin besar, maka jumlah partikel dalam gas itu semakin banyak atau semakin sedikit? Coba berpikir kaitannya dengan materi-materi sebelumnya yang tadi Ibu jelaskan. Oke, jika semakin besar volume gas, berarti jumlah partikel dalam gas itu juga pasti semakin banyak. Ya, oke. Kalau jumlah partikel dalam gas itu semakin banyak, otomatis jumlahnya molnya juga akan semakin besar. Ya tidak? Oke ya, karena jumlah partikelnya banyak, otomatis jumlah molnya besar. Oke ya. Nah, bicara mengenai volume gas, pasti tidak akan jauh dari rumus gas ideal, persamaan gas ideal, yaitu ditulis ya persamaan gas idealnya. PV sama dengan N dikali R dikali T. PV, Ibu ulangi, PV sama dengan N dikali R dikali T. P itu untuk tekanan, satuannya atmosfer. V itu untuk volume, satuannya liter. N itu untuk mol. R itu untuk tetapan gas senilai 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Terus T lambang untuk suhu dalam satuan Kelvin. Ibu ulangi, persamaan gas idealnya PV sama dengan nRT. P itu untuk tekanan, satuannya atmosfer. V-nya untuk volume, satuannya liter. N-nya untuk mol. R-nya tetapan gas senilai 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T-nya suhu dalam satuan Kelvin. Untuk siang ini kita bahas volume gas, khusus dalam volume gas pada keadaan standar yang kita pilih siang ini. Oke, dari persamaan yang tadi, kalau Ibu butuh molnya, dari persamaan tadi PV sama dengan N dikali R dikali T. Kalau Ibu butuh molnya, turunkan molnya, berarti turunkan molnya, ayo sama-sama. Mol sama dengan, atau N kecil itu sama dengan PV dibagi RT. PV dibagi RT. Pintar. Nah, sekarang karena kita bicara mengenai gas pada keadaan standar, maka tekanannya adalah 1 atmosfer. Gas pada keadaan standar itu bertekanan 1 atmosfer. Atmosfer itu disingkat ATM, bukan ATM uang ya. Kalau ATM uang itu dipegang biasa Ibu Novi, Ibu Emi, Ibu Marta, Ibu Nelly, Ibu Yo, guru-guru SMA negeri 1 loba lain itu biasa pegang ATM. Tapi yang Ibu maksud di sini bukan ATM Bank ITT ya. Nah, ATM yang Ibu maksud adalah atmosfer. Oke. Pada keadaan standar, tekanan atau P itu 1 ATM dan suhunya 0 derajat Celcius. Ingat, suhu pada keadaan standar itu 0 derajat Celcius. Sementara tadi Ibu sampaikan bahwa suhu dalam persamaan itu dalam satuan Kelvin. Maka dari 0 derajat Celcius harus dihantarkan ke Kelvin. 0 derajat Celcius dihantarkan ke Kelvin, maka menjadi 200. Ayo berapa? 273 Kelvin. Pintar. Oke. Nah, kalau misalnya P-nya 1 dan T-nya 273, maka angka-angka ini coba kita masukkan ke dalam persamaan. Ibu pandu pelan-pelan ya. Angka-angka ini coba kita masukkan dalam persamaan, Ibu pandu. Oke, mulai. P-nya 1 ATM, volumenya dilepas, tahan seperti itu karena kita tidak tahu volumenya berapa. Oke, dibagi dengan R. R itu tadi Ibu sampaikan tetapan gas senilai 0,082
liter ATM per mol Kelvin. Oke, masih ingat tadi sudah dicatat ya, pintar. Dan T-nya 273 Kelvin. Maka 1 dikali V hasilnya tetap V dibagi 0,082 dikali dengan 273 itu hasilnya berapa? Ayo. Biar ibu tahan napas sedikit, kalian catat. Kalau di kelas kan ibu tinggal kasih soal. Oh ini kalau tidak ngerti ya tinggal dipandu dari kelompok ke kelompok, kelompok ke kelompok, ibu bisa istirahat. Tapi kalau di sini, waduh, ndak ada siswa yang berhadapan dengan mikrofon sama kakak-kakak yang ada di sini, mau tanya, mau minta mencakar juga. Waduh, lama-lama saya yang diusir dari sini. Oke, 0,082 dikali 273 ya. Oke, ibu sudah sempat tarik napas, hasilnya 22 sekitar 22,4. Oke, maka satuan yang tertinggal ATM di atas dengan ATM di bawah habis. Oke. Kelvin dengan Kelvin juga habis. Oke, tinggal dilihat, maka yang tertinggal volumenya di atas. Oke, volume gas nanti satuannya liter lah ya. Dan 2 dibagi 22,4 liter per mol. Oke, jadi turunkan rumusnya, hubungannya dengan volume gas. Rumusnya adalah mol sama dengan volume gas dibagi 22,4 liter. Ini volume pada keadaan standar, bervolume 22,4 liter setiap mol. Oke ya, volume molar ya. Oke, ibu ulangi, N sama dengan volume gas per volume STP. Nah, volume STP itu standar temperature and pressure, itu yang STP itu 22,4 liter hasil kita cakar bersama tadi. Oke, sekarang dari rumus ini untuk lebih memahami, kita contoh soal ya. Oke, mulai contoh soal. Oke, ibu mulai baca contoh soalnya ya. Seorang pasien menghembuskan 11,2 liter gas karbon dioksida pada saat bernapas. Ibu ulangi. Seorang pasien biasa ya, jangan bilang pasien COVID. Semoga rote, karena kita rote tidak ada COVID, maka ibu tidak doa untuk ibu tidak taruh pasien COVID. Karena omongan adalah doa. Oke, seorang pasien menghembuskan 11,2 liter gas karbon dioksida pada saat bernapas. Hitunglah jumlah mol gas yang dihembuskan pasien tersebut jika diukur pada keadaan standar. Seorang pasien menghembuskan 11,2 liter gas karbon dioksida pada saat bernapas. Hitunglah jumlah mol gas yang dihembuskan pasien tersebut jika diukur pada keadaan standar. Oke, dari soal itu silahkan masukkan ke rumusnya. Soalnya masih tingkat lot saja ya. Oke, untuk sampai ke hot ya, semoga ibu ada ide sebentar. Ibu bisa kasih soal yang agak hot sedikit. Oke, lanjut, masukkan ke rumusnya. Mol sama dengan volume gas per volume STP. Masukkan angkanya, volume gas yang tadi dihembuskan, gas karbon dioksida. Ayo, rumus molekul gas karbon dioksida apa? Ayo. Kalau tidak tahu rumus molekul gas karbon dioksida, saya suruh tarik napas tapi tidak boleh mengeluarkan napas. Ayo, coba. Karena setiap yang kita hirup kan gas oksigen. Oke? O2 kan yang kita hirup. Hembuskan gas karbon dioksida. Nah, saat kita menghirup dan menghembuskan saja, kamu belajar kimia tidak tahu ya. Menghirup boleh tapi tidak usah mengeluarkan. Coba tahan sekitar 5 menit gitu, kelepak-kelepak. Oke, enggak ya? Oke, sekarang 11,2 liter gas CO2, maka mol sama dengan 11,2 dibagi volume STP. Volume STP-nya tadi berapa? 22,4 liter per mol. Maka 11,2 dibagi 22,4 sama dengan 0,5 mol. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Untuk hari ini pembelajaran kita kimia hari ini tentang 3 sub pokok bahasan itu tentang konsep mol. Jadi dari konsep mol itu ibu jabarkan hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan massa zat, dan hubungan mol dengan volume gas. Dari pembelajaran kita yang tadi ibu sampaikan dari pertama sampai yang terakhir, kira-kira kesimpulan apa yang bisa ditarik? Oke, ayo kesimpulan apa yang bisa ditarik? Ayo sama-sama ya. Oke, mulai.
satuan untuk mengukur partikel adalah apa tadi? Satuan untuk kita mengukur partikel adalah mol. Oke, pintar. Terus kalau misalnya jika kita menghitung partikel, maka rumus yang kita pakai adalah K mol dikali bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23 yang tadi. Terus kalau kita menghitung massa, maka mol dikali dengan massa molar atau mol dikali dengan AR atau MR-nya. Terus kalau kita mau menghitung volume gas, maka yang terakhir tadi mol dikali volume ST. Kita mau menghitung volume gas, maka mol dikali volume STP. Oke, bisa dipahami sedikit ya. Oke, minta maaf kalau ada kekurangan. Sebelum kita tutup acara ini, doa kita bersama menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diserap sedikit dan itu juga menjadi berkah buat Ibu. Kenapa? Karena selama dirumahkan dari akhir Maret sampai akhir April ini, terus terang kita yang ASN tetap terima gaji setiap bulan, dibayar pemerintah tanpa kurang, tapi kalau tidak kerja juga jadi Ibu minta ya, biar gaji yang Ibu dapat juga menjadi berkah untuk Ibu. Maka apa yang Ibu sampaikan hari ini tolong didengar, tolong diserap, biar sedikit saja, paling tidak beban Ibu berkurang. Jadi persembahkan, jadi biasanya kalau kita ngajar, kita nyanyikan bersama satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Cuma karena kitanya rote, maka Sabang sampai Merauke kita ganti jadi dari Talaut ke Rote. Oke, kita mulai. Dari Talaut sampai Rote berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Selamat siang semua, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan semoga Tuhan menyembuhkan bumi kita, khususnya menyelamatkan kita masyarakat Rotendau. Selamat siang, bye-bye. Baiklah, terima kasih buat Ibu Erni yang sudah belajar kimia ya, mengajar kimia, dan kami juga belajar. Baiklah, dan buat adik-adik di rumah, kita sudah harus berpisah di sini saja. Kita akan ketemu lagi di keesokan harinya, hari Jumat di Pertiwi dengan mata pelajaran yang berbeda. So, langsung saja, saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusaloto yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, and see ya. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di RRI. Belajar dari rumah dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI. Belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI.